Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mensosialisasikan pajak penghasilan kepada UMKM. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri. Saya Nasratul Mila. Saya Rabela Fanya Damara Simbolon. Saya Naomi Sitorus. Saya Syauki Ramadhani Aspa. Saya Najwa Zahra. Saya Natasha Perangin-Angin. Saya Talita Zahraini Dalimunteh. Saya Ragrifa Berbangun. Saya Ripka Melisa. Saya Rani Yunita. Saya Tamaruh. Saya Roberisto Borong. Saya Bandewan Yones Selamat Marbun. Saya Stefani Nababan. Sekian perkenalan kami. Silakan tonton video berikut ya. Dah. Baik Bu, selamat siang. Perkenalkan kami dari Universitas Negeri Medan, kami Prodi Akuntansi. Kami dapat tugas dari dosen kami mengenai sosialisasi hukum pajak, yaitu PPN 21, membayar pajak 21, pasal 21. Jadi saya ingin bertanya sedikit mengenai identitas dari UMKM Ibu ini, yaitu fotokopi. Ibu bisa ceritakan nggak sedikit tentang sejarah berdirinya UMKM Fotokopi Nova ini? Apa yang jadi inspirasi Ibu buat mendirikan usaha ini? Kalau inspirasi, kalau ini dulu berdirinya, lupa ya tahun berapa, tapi setidaknya sudah sampai 15 tahun lebih. Inspirasinya, ya, konservasi. Mungkin untuk membantu mahasiswa ini karena kawasan Oh ya, bisa. Untuk membantu mahasiswa itulah. kesulitan cari fotokopi mungkin ya Bu ya. Ya, karena dulu memang masih jarang ya. Iya benar. Seperti Soalnya udah lama juga berdiri kan Bu. Iya. 15 tahun. Oke, berarti untuk membantu mahasiswa ya Bu Iya, inspirasinya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana struktur pemilihan dari usaha Ibu ini? Terus apakah memiliki perorangan, keluarga, atau berbentuk badan usaha? perorangan. Perorangan ya Bu. Ah. Berarti usaha Ibu ini milik Ibu sendiri. Sendiri. Nah, baik, berarti sudah jelas. Pertanyaan terakhir, ini kan sudah termasuk usaha yang lama ya Bu ya, perjalanan lama. Jadi dalam setahun terakhir ini, bagaimana perkembangan omset usaha fotokopi Nova ini? Terus apakah omset tahunan sudah mencapai jutaan mungkin atau ratusan juta Bu? Atau masih di bawahnya? Kalau untuk saat ini setelah COVID itu otomatis memang berkurang. Bahkan 80% berkurang. Itu disebabkan mungkin begitu banyaknya berdiri fotokopi. Nah, itu kalau omsetnya kalau untuk saat ini tak sampai lah ratusan. Kalau cuma dari sini ya enggak sampai. Jadi sekitaran berapa Bu kisarannya? Kisarannya berapa ya? Cuma dari sini bersihnya ya. Iya Bu. Atau kotornya lah burunya. Kotornya ya ada sampai 30 juta. Oke, baik. Berarti ini kan lokasinya strategis tuh kan Bu, karena di sini juga banyak kos-kosan mahasiswa, terus dekat sama beberapa kampus juga. Berarti untuk fotokopi ini termasuk usaha yang laris lah ya Bu ya. Untuk saat ini gak terlalu laris lagi. Tapi kan mungkin banyaknya ini persaingan dagang banyak yang berdiri. Tapi waktu dulu ya bisa kita bilang iya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Untuk selanjutnya teman saya akan bertanya lebih lanjut kepada Ibu. Terima kasih Bu. Ibu, nama saya Rania. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Apakah UMKM Fotokopi Nova sudah memiliki pembukaan atau masih menggunakan percetakan sederhana untuk laporan keuangan? Kita kalau laporan keuangan memang tidak ada. Karena saya sendiri yang punya. Jadi saya sendiri yang mengolah. Nah itu. Jadi buat saya itu untuk laporan labanya itu. Karena kemarin itu menentukan kita untung apa enggak. Dulu kita itu punya kredit ke BRI. Nah, itulah untungnya. Untuk bayar utang itu. Itulah ceritanya. Begitulah ceritanya. Selanjutnya, apakah Ibu di dalam usaha ini Ibu ada membayar pajak? Enggak ada.
Karena kita kan gak ada badan usaha. Oh iya, berarti nggak ada ya Bu. Apakah pernah menghadiri sosialisasi pajak sebelumnya? Jika ada, apa saja menurut Anda yang masih kurang jelas terkait PPH? Bu ngerti PPH? Enggak. Pajak. Oh iya Bu. Karena gak ada penyuluhan, gak ada itu. Karena Ibu mengelola usaha ini sendiri kan Bu, Nah, jadi Ibu juga kurang mengerti gitu ya Iya. Bu, mengenai PPH. Iya. Ya Bu, baiklah Bu. Terima kasih Bu. PPH pasal 21. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu PPH pasal 21. PPH pasal 21 itu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh individu sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Dan sebagai pelaku UMKM fotokopi seperti Ibu, pemahaman tentang kewajiban pajak sangat penting agar usaha berjalan dengan lancar dan terhindar dari sanksi. Pada tahun 2025 ini keluar kebijakan baru dari pemerintah perubahan pajak di mana diperkenalkan skema atau tarif efektif rata-rata untuk penyederhanaan pemotongan pajak. Kita tahu nih apa itu pengertian dari pasal pajak penghasilan itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dasar hukum dari PPH pasal 21. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang penyederhanaan perhitungan PPH pasal 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2003 tentang cara pemotongan dan pelaporan PPH pasal 21. Itu demikian dasar hukum pasal 21 yang dijelaskan. Terima kasih. Sekarang kami akan menjelaskan ke Ibu tentang subjek dan objek pajak. Subjek pajak itu adalah pihak yang dikenai pajak. Contohnya seperti ibu yang mempunyai penghasilan tetap atau usaha tetap, atau pegawai biasa, pegawai harian, ataupun siapapun yang sudah memiliki nomor pajak dan penghasilan. Kemudian objek pajak Bu, objek pajak itu kayak penghasilan yang dikenai pajak, misalnya gaji. Kami mau nanya, Ibu punya karyawan atau enggak? Tidak punya karyawan. Oh, berarti ini punya Ibu. Jadi penghasilan dari fotokopi Ibu ini itulah objek pajaknya. Terus honornya, tunjangan, pensiun kayak orang-orang yang bekerja di tempat lain. Nah, jadi itu subjek sama objek pajak. Baik Bu, jadi ada pula kewajiban Ibu selaku pelaku UMKM fotokopi dalam PPH pasal 21, yaitu jika Ibu memiliki karyawan, wajib memotong PPH pasal 21 setiap bulannya dari gaji karyawan, kemudian melaporkan pemotongan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan menyampaikan bukti potong kepada karyawan. Baik Bu, jadi sebagai pemilik usaha, pada aturan pajak ada dua ketentuan utama yang perlu diperhatikan. Jadi jika penghasilan usaha kurang dari 500 juta dalam setahun, pajaknya bisa menggunakan sistem yang lebih mudah, yaitu PPH final 0,5% dari objek atau pendapatan kotor. Nah, artinya pajak dihitung langsung dari pemasukan tanpa perlu menghitung laba atau biaya usaha. Jika penghasilan usaha lebih dari 50 juta dalam setahun, tidak bisa lagi pakai pajak 0,5%. Pajaknya akan dihitung berdasarkan laba bersih setelah dikurangi daya usaha sesuai aturan umum PPH pasal. Sekarang aku ingin menjelaskan tentang insentif atau keringanan pajak yang diberikan pemerintah untuk UMKM, Kak. Untuk mendukung pelaku UMKM, pemerintah memberikan insentif pajak. Yang pertama itu PPH pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji hingga 10 juta per bulannya. Terus yang kedua itu perpanjangan tarif PPH final UMKM 0,5% hingga tahun 2025. Contohnya, jika usaha fotokopi memiliki omset 300 juta per tahun, maka pajak yang dibayarkan hanya 0,5% dikali 300 juta, yaitu 1,5 juta per tahunnya. PPH ini kan Bu harus dilaporkan. Jadi menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 2014 untuk penyutraan pelaporan dan PPH pasal 21 itu harus di-start paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas pelaporannya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporannya itu dapat dilakukan melalui aplikasi e-Bupet atau bukti potong elektronik.
Baik Bu, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembayaran PPh 21 dan kapan. Nah, jadi menyetor PPh 21 itu dapat melalui bank persepsi atau online melalui e-billing DJP. Dan juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi resmi DJP seperti Klik Pajak dan Online Pajak. Nah, UMKM itu harus menyetor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sanksi tidak membayar pajak, yaitu wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan denda bunga sebesar 2%. Dan jika tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, akan dikenakan denda sebesar Rp100.000. Ini tarif PPh pasal 21 dari 2025 udah pakai tarif efektif rata-rata penghitungannya biar lebih mudah dalam penghitungan pajak Bu. Tarif efektif rata-rata ini penghitungannya dibagi beberapa kategori Bu. Yang pertama itu kategori belum menikah dan nggak ada tanggungan, itu tarif penghasilannya itu 6,6 juta per bulannya. Itu tarifnya masih 0%. Pak. Yang kedua itu kategori sudah menikah dan 0 tanggungan dengan penghasilan 6,6 juta sampai 10 juta per bulan, itu kena tarif 5%. Selanjutnya sudah menikah dan tanggungan 0 dengan penghasilan 10 juta sampai 50 juta Bu per bulan, itu kena 15% tarif efektif rata-ratanya. Selanjutnya sudah menikah dan tanggungan 0, 50 juta sampai ke atas itu kena 30%. Kategori kawin atau 0 tunjangan, sudah menikah atau tanpa anak Bu. Jadi penghasilan per bulan dia itu misalnya 7,5 juta. Tapi dia nggak dapat tarif rata-rata tuh. Terus yang ada yang keempat, yang kawin, sama juga dia yang nggak ada tunjangan, 7 sampai 10 juta per bulan dia Bu, penghasilannya tarifnya itu 5%. Baru ada yang kawin tapi penghasilannya 10 juta sampai 50 juta per bulan, tarif rata-ratanya untuk bayar pajak itu 15%. Baru ada yang udah kawin tapi tetap gak ada anaknya, tapi penghasilannya di atas 50 juta per bulan Bu, dia kena 30% tarifnya. Jadi Ibu, kan kami tadi sudah ngasih penjelasan ke Ibu. Apakah Ibu ada kendala selama ngisi pajak atau pertanyaan-pertanyaan seputar pajak penghasilan? Apakah ada yang mau Ibu pertanyakan? Aku kan tidak pernah bayar pajak. Nah, karena dulu memang tidak ada pembayaran pajak. Setelah sekarang aja ada peraturan itu kan. Nah, jadi kalau sekarangnya tahun 2005 ini peraturan itu berlaku. Nah, tadi cuma saya bingungnya itu kalau ada yang per bulan, ada yang per tahun gitu ya. Nah, jadi yang itunya gimana itu, yang pajaknya per tahun atau per bulan? Kalau Ibu mau menghitung secara per bulan, ada namanya tarif efektif rata-rata ya. Rata-rata. Itu untuk menghitung per bulan. Sebenarnya Ibu bisa menghitung per tahun, tapi kan akan lama disetor ke negara kan Bu, kalau kita bayar per tahun. Jadi dipakailah tarif per bulan. Jadi per bulan Ibu setor ke negara, jadi tenggat untuk pembayaran ke negaranya itu tidak ditunggu lama sampai akhir tahun. Oke. Terus satu lagi, tadi kan itu kan pajaknya itu kan untuk pengeluarannya untuk gaji karyawan itu. Jadi gaji karyawan itu sesuai dengan tarif UMR atau gimana? Karena kan cobalah, kasihan loh kalau karyawan itu. Jadi yang bayar pajaknya karyawan itu siapa? Mereka atau kami? Mereka. Karena mereka kan punya NPWP masing-masing gitu. Kalau aku rasa kalau pekerja begini mereka tidak ada NPWP-nya ya. Tapi sungguh kasihan mereka, karena kalau kerja di sini paling banyak itu 1 juta gajinya sebulan. Oke lah, untuk saat ini 1,5 juta. Coba gimana? Kalau untuk pembayaran pajak sih Bu, itu ada apanya? Itu ada ketentuannya. Ada orang yang tidak bayar pajak sesuai dengan pendapatannya. Misalnya, Ibu pendapatannya setahun kira-kira berapa? Kita 30 paling kotor ya, kotor. 30 gitu. Kalau 30 itu biasanya pendapatan untuk menghitung pajak, pendapatan Ibu selama setahun dikurangin dengan gimana ya, tanggungan Ibu. Misalnya Ibu kan NPWP-nya misalnya 1 pakai nama suami gitu kan. Terus Ibu disatuin sama punya Ibu NPWP-nya.
nanti dia itu ada perhitungannya, ada dia tarif yang ibu nggak perlu bayar pajaknya. Jadi nanti pendapatan ibu dikurangi sama tarif itu. Kalau misalnya pendapat setelah dikurangin hasilnya sampai 60, kurang dari 60 itu nggak akan bayar ke pajak. Tapi kalau misalnya udah di atas 60 baru itu terkena pajak, dan itu ada tarifnya. Kalau misalnya 60 itu tarifnya hanya 5% terkena pajaknya. Kalau di atas 60 sampai 250 juta 15% tarifnya gitu. Sanksinya apa? Nah, kalau seperti yang tadi dijelaskan sama teman saya, kalau kita tidak taat pajak, ada sanksinya. Kalau kita tidak melaporkan, itu dendanya 500.000. Kalau terlambat menyetorkan, itu denda 2% per bulan dari pajak yang terutang, pajak tagihannya. Terus, kalau ibu punya karyawan tapi tidak memotong dari pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan, ibu terkena denda hingga 100% dari pajak yang tidak terpotong. Oke, kita sampai di ujung, Bu. Teman-teman saya akan memberikan kesimpulan kepada Ibu. Jadi Bu, perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada penghasilan bruto setelah dikurangi pengurangan pajak, seperti biaya jabatan dan PTKP, dengan tarif progresif sesuai ketentuan yang berlaku 5% sampai 35%. Pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21 setiap bulan. Nah, Bu, jadi untuk semua yang dari teman-teman saya jelaskan, kesimpulannya itu bahwasanya PPh pasal 21 itu sebenarnya wajib dipahami oleh pelaku UMKM, khususnya ya seperti ini, untuk memastikan bahwa kepatuhan pajak itu ada perubahan terbaru pada tahun 2025. Memperkenalkan tarif efektif rata-rata atau yang lebih mudah diterapkan. Pelaku usaha sendiri juga harus memastikan kepatuhan dan memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 pada tepat waktu.